Fly me to the moon and let me play among the stars. Dan koleksi ya yang alhamdulillah memenuhi apa ya, desire lah ya. Ada yang berbuka dengan kurma, semua pempek dulu. Jadi jeruk pempek seandainya ikannya banyak, jeruk seandainya segar, kurma. Dan kurma itu kombinasi yang ideal sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku, umat manusia di seluruh dunia. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Hari ini khusus untuk YouTube ini saya mau ngajak lihat berbuka bersama, ikut berbuka sama di musola kami di Perumahan Gatam Permai. Nanti kita akan review ya. Kita akan lihat apa yang disajikan. Ini adalah buka bersama yang dikoordinir oleh pengurus, sehingga yang mensuplai takjil adalah warga yang digilir. Sehingga memang ya kita tidak pernah bisa menebak apa yang akan disajikan. Oke, mari kita berangkat ke musola untuk mengikuti buka bersama. Dan saya adalah peserta rutin setiap hari ya, kegiatan berbuka bersama. Mari kita ya. Ini perumahannya, itu musolanya di ujung, musola kecil. Setiap hari kami berbuka yang disuplai oleh warga secara bergiliran, dan mungkin karena terjadwal sehingga selalu ada dengan koleksi ya yang alhamdulillah memenuhi apa ya, desire lah ya. Tidak bisa diatur, harus bahwa ini baik, ini biar gizinya sempurna, biar bukanya semuanya, kan nggak bisa itu. Jadi makan apa adanya, karena buka bersama insya Allah keberkahannya ada. Berkah itu sering tidak bisa dijelaskan ya, tidak bisa dijelaskan dengan ilmu. Itu keberkahan, itu yang sering saya sampaikan. Ini musolanya, musola Ar-Raudah ya, sampai kita berbuka. Alhamdulillah. Ini menu buka kita, ada empek-empek, ada buahnya. Nah, ini ada minuman teh botol yang sudah banyak saya review ya. Silakan lihat YouTube video saya tentang teh. Dan alhamdulillah hari ini ada yang ngirim ayam rempah. Apa ini isinya? Apa isinya, Pak? Biar saya, alhamdulillah, nasi liwet, ada ayam. Ini cukup lengkap ini untuk makan berat ini. Terima kasih Pak Edi. Ini kurma yang disediakan, 1 orang 3 jatahnya. Terima kasih Pak Edi. Ya silakan. Ya ini sebagai pembuka ya, ideal dia. Kita makan kurma dulu. Ada yang berbuka dengan kurma, semua pempek dulu ya, cuma saya yang berbuka dengan kurma. Saya berbuka dengan 3 butir kurma ya, berbuka dulu ya. Ya, itu tadi kegiatan berbuka puasa kita
Mari kita lihat apa yang dimakan, sedikit kita ulas. Yang pertama tadi jelas sekali pempek ya. Apa sih yang dikandung pempek? Kita tidak tahu ya. Pempeknya ya begitulah ya, alhamdulillah. Saya nggak komen rasanya, ikannya memang kurang begitu terasa. Pempek itu tergantung pada jumlah ikannya dan jenis ikannya, sehingga kita susah menebak apa isinya, komposisi gizinya. Tapi ini saya coba ya ngaca ini dari Fatscape ya, tentang informasi gizi pempek ya. Dan ini saya alihkan ke tabel ini, bisa dilihat ya. Zen per potong, dan kalau kita lihat di sini sebenarnya tetap ya karbohidrat itu mencapai 23,6 gram ya per on ya. Kemudian kalori 195 ya, cukup tinggi. Nah, kemudian lemaknya 5%. Yang menarik dari data Fatscape ini bahwa mayoritas atau sebagian besar ya, sekitar hampir 3% itu adalah lemak tidak jenuh. Yang jenuh sekitar 1,5, jadi setengahnya. Juga terdapat kolesterol, nanti kita komentari tentang kolesterol di ya, data Fatscape ini. Dan zat mineral yang ada natrium, kalium yang datanya. Oke. Nanti kita lihat perbandingan data dari health apa namanya website yang lain, nilaigizi.com. Tapi ini pempek tenggiri, itu bukan nampaknya ya, itu kan pempek biasa. Kalau kita pempek lagi, Anda bisa lihat di sini dari semuanya energinya 173 ya per on ini. Jadi kalau kita lihat di sini energi apa yang tinggi lagi adalah karbohidrat yang 10,28 dengan kadar 33, protein 12% ya. Yang persen akagimnya tinggi, yang lain adalah kalsium dan juga zat besi ya. Pempek tenggiri loh ya. Oke. Jadi dari sisi itu bisa kita lihat bahwa sebenarnya 3 yang paling persentase akagimnya yang tinggi adalah kalsium yang persen akagimnya 15%, besi juga 5%, serta protein. Ya, pempek tadi kan karena pakai ikan, ya di sini kontribusinya tinggi karena dia persentasenya tinggi. Nah, ya, tapi kan dengan harga yang biasa kita jarang mendapatkan pempek dengan ikannya, rasa ikan yang kuat. Nah, data yang lain yang tadi ya ada kolesterolnya toh, ya ada. Ya, kalau kita lihat data awal tadi itu kolesterolnya itu masuk kategori tinggi karena di beberapa dari Healthmax ini misalnya kadar kolesterol yang ikan yang tinggi itu di atas 63 per onnya. Tadi sudah dicampur aja 80 gitu kan. Itu. Jadi itu jelas asal ikannya tinggi kolesterolnya. Nah, lalu gimana nih? Bahaya dong ya. Tapi kan ada asam lemak tidak jenuh yang tinggi juga, sehingga kolesterol tadi ya, karena salah satu manfaat asam lemak tidak jenuh adalah ya menahan atau mencegah peningkatan terjadinya dislipidemia, diantaranya adalah peningkatan kadar kolesterol, sehingga itulah mungkin resultanya ya tidak akan muncul ya dalam bentuk hiperkolesterol atau tinggi kolesterol, walaupun ini karena mungkin dinetralisir oleh pengaruh positif dari asam lemak tidak jenuhnya ya. Itu apalagi nanti kalau bukanya dengan yang lain tadi ya. Nah, kemudian yang kita lihat lagi tadi ada jeruk ya. Sebenarnya ini data jeruk segar, jeruk saja kita kan susah mendapatkan jeruk segar, apa ini jeruk Medan ya, artinya sudah layu. Jadi data-data ini mungkin ya kalau seandainya kita dapat yang segar, kalau yang itu seperti di data jeruk ini vitamin C itu tinggi ya, memang iyalah tinggi ya. Vitamin C itu memenuhi 54,44% AKG, yang berseparuh kebutuhan vitamin C kalau kita konsumsi 1 on itu terpenuhi ya, tapi dia segar ya. Nah, itu jadi sebenarnya kalau dia segar, empek-empeknya proteinnya ikannya banyak, ini cukup ideal karena sumber protein
bagus ya. Kemudian ada vitamin C. Nah, dan kalau kita lihat apa sih yang unggul 3 yang persen AGG-nya tinggi, itu vitamin dan mineral, yaitu vitamin C, tembaga, dan kalsium yang persen AGG-nya tinggi pada jeruk ya. Kalau kita konsumsi 1 on ya, vitamin C sama dengan syarat khusus vitamin dia harus segar. Baik. Nah, apalagi yang lain yang disajikan itu adalah teh. Silahkan lihat aja di sini ya. Selanjutnya ada kurma ya. Kalau bisa dibungkusin itu memang biar tidak tidak mubazir, sehingga kurmanya sudah dibungkus oleh yang mengirim takjil ya. Ya, ingat ya, kurma sudah kita bahas kandungan gizi dan komponen bioaktifnya ya. Kurma itu memiliki kandungan mineral penting ya, seperti kaitannya dengan metabolisme energi, yaitu magnesium dan K ya. Jadi kalau kita dengan kurma tadi ya, sumbangan magnesiumnya tinggi dan juga kaliumnya. Ingat, kurma itu paling tinggi kaliumnya ya. Jadi manfaatnya silahkan dilihat. Artinya sebenarnya untuk menu ini dia bisa mempunyai kontribusi untuk menghasilkan air, untuk metabolisme energi, dan juga vitamin-vitamin ya, selain Mg ya, faktor pada metabolisme energi, juga vitamin tiamin, riboflavin, dan niacin ya, itu ada di kurma. Dan yang penting juga ada vitamin K-nya loh di kurma. Jadi jeruk empek seandainya ikannya banyak, jeruk seandainya segar, kurma dan kurma itu kombinasi yang ideal sebenarnya ya. Nah, kemudian yang lain teh. Nah, ini masalahnya. Silahkan lihat di video saya tentang teh ya. Di sini ini sebenarnya sumber gulanya sudah banyak. Ingat, kurma juga tinggi kan, frukosa dan glukosanya tinggi ya. Kemudian ini diembat lagi dengan teh, minuman teh yang mensuplai 2 sendok nih gula ya. Ini sedikit mengganggu keseimbangan berbuka kita ya, menunya, karena nanti kita akan makan nasi, tadi kan ada nasi kotak. Jadi ya, ini mengganggu keseimbangan karena meningkatkan jumlah gula yang dikonsumsi dalam jumlah yang tinggi, refine, gula murni lagi kan, gula murni yang ada pada minuman ini. Ya, ini saya, tapi saya tidak minum itu tehnya. Saya hanya minum kurma, empek-empek ya, dan kemudian makannya ya. Makan, kita bisa lihat makannya yang bisa lihat itu kan, ada nasi, ada buah, ada sayur, dan ada lauk ayam, ada kerupuk juga. Sebenarnya ini kebiasaan kita ya. Sayurnya lihat sedikit sekali, buahnya 2 ya oke deh. Tapi sayurnya kurang ya. Kalau kita tadi saat pempek sudah ada ya, ada patinya, sumber energinya, kemudian ada jeruk juga, kemudian ada kurma, harusnya porsi nasinya dikurangi itu. Terlalu banyak ya, terlalu banyak, dibanyakkan sayurnya. Kita sering kebiasaan sayur dan buah itu jadi pelengkap penderita ya, sedikit sekali. Jadi memang untuk makan beratnya itu perlu nambah di rumah nanti dengan tambahan sayur agar seimbang. Ikannya, ayamnya sudah boleh lah ya, sudah cukup ukurannya. Kurma juga mengandung protein, tetapi kita alhamdulillah sudah mendapatkan dari ikan yang dicampurkan, yang digunakan untuk buat pempek ya. Jadi itu sayur lalapannya ditambah jadi pelengkap penderita, ada sambal untuk merangsang nafsu makan, dan juga mungkin pisangnya ada kan, udah jeruk tambah pisang, ini semakin melengkapi. Jadi kesimpulannya, karena saya tidak minum teh dalam kemasannya, teh yang di botol, maka sebenarnya menu ideal, menu kurma buka saya, cara kombinasi berbuka ini ya cukup ideal ya. Sekali lagi tadi empek-empek dengan ikan yang cukup, kemudian jeruk yang segar,
dan kurma yang nanti ditutup dengan makan dengan mengurangi porsi nasi dan meningkatkan porsi sayur dan buah. Dan tentunya air putih ya, tadi habis kurma kan minum air putih. Saya kira itu, jadi kombinasi ini bisa dicontoh lah. Jadi itulah menu berbuka di musola kami ya. Saya kira demikian, terima kasih, kalau bermanfaat di-share biar mungkin bisa menjadi referensi untuk yang mereka mau berbuka bersama ya. Dan kalau menarik, saya lagi bagikan like dan subscribe. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.